Di antara kabel-kabel sejarah yang bersilangan antara kolonialisme dan kemerdekaan, ada satu tangan yang menyambungkannya tanpa suara. Ia bukan orator di podium, bukan jenderal di medan perang, tapi tanpanya mesin republik mungkin tak pernah menyala. Siapakah dia? Sosok ini bernama Bagindo Dahlan Abdullah, lahir di tanah Minangkabau, tumbuh dalam pusaran pendidikan dan perlawanan. Bagindo Dahlan Abdullah adalah pemantik identitas, montir diplomasi, dan relay senyap dalam transisi kemerdekaan Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebelum negara Indonesia itu lahir. Ia berdiri antara Jepang dan Republik, bukan untuk tunduk, tapi untuk menjembatani. Dan ketika sejarah mencatat nama-nama besar, Dahlan tetap berdiri di tepi sebagai saklar yang membuat semuanya menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Mari kita mulai membentangkan sejarah tentang pahlawan yang terlupakan ini. Bermula di sebuah kampung kecil di Pariaman, Sumatera Barat bernama Pasya. Pada tahun 1895, lahirlah seorang anak laki-laki Minang yang kelak akan menyalakan busi pertama dalam mesin kebangsaan Indonesia. Namanya adalah Bagindo Dahlan Abdullah. Bagindo Dahlan Abdullah tumbuh di tengah semangat pendidikan dan perlawanan. Ia menempuh pendidikan di His Padang, lalu Quake School Fort de Kock di Bukit Tinggi. Disinilah tempat ia bertemu dengan Tan Malaka. Mereka berdua bukan hanya belajar, tapi juga merancang masa depan negeri ini. Dahlan mendapat beasiswa Belanda bersama Tan Malaka. Ini adalah titik balik kisah sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Di negeri asing itu, Bagindo Dahlan tak hanya belajar bahasa asing dan berdiplomasi. Ia juga belajar bagaimana menjadi Indonesia yang sejati. Di Leiden pada tahun 1917, Dahlan berdiri di podium sebagai ketua aktivis pemuda Hindia Belanda yang bernama Indis Vereniging, dan ia berkata dengan tegas, "Which Indonesia?" yang artinya adalah kami orang Indonesia, bukan lagi Hindia Belanda, bukan lagi inlander, tapi bangsa yang punya nama, punya harga diri. Itulah momen kelahiran identitas politik Indonesia. Dahlan bukan hanya menyebut nama, ia memanggil masa depan bangsa Indonesia ini. Akhirnya Dahlan kembali ke tanah air pada tahun 1922. Ia menjadi guru, politisi, dan penggerak. Ia bergabung dengan Parindra atau Partai Indonesia Raya. Ini adalah salah satu partai politik penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ia lahir dari semangat menyatukan berbagai organisasi kedaerahan menjadi satu wadah perjuangan politik yang lebih terstruktur dan nasional. Bagindo Dahlan Abdullah juga mendirikan sekolah dan membangun sejarah dan membangun jaringan intelektual. Saat Jepang datang menduduki Indonesia, Bagindo Dahlan Abdullah tidak lari. Ia justru menjadi pejabat sebagai wali kota Batavia pada masa pendudukan Jepang itu. Itu sekitar bulan Maret sampai Agustus tahun 1942. Ia dikenal oleh para pejabat pendudukan Jepang sebagai tokoh yang moderat, terdidik, dan bisa diajak bicara. Kedekatan ini bukan karena tunduk, tapi karena strategi. Bagindo Dahlan tahu bahwa untuk membangun jembatan, kadang kita harus berdiri di kedua sisi sungai itu. Nah, gebrakan Bagindo Dahlan Abdullah dalam masa proklamasi kemerdekaan bukan dalam bentuk pidato atau peran di teks proklamasi, melainkan dalam transisi kekuasaan dan pembentukan struktur pemerintahan awal Republik Indonesia ini. Perannya bisa diibaratkan seperti mekanik transisi, bekerja di balik layar untuk memastikan mesin negara yang baru lahir bisa menyala dan berjalan dengan stabil. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945, Indonesia berada di titik genting. Ia bernegosiasi dengan aparat Jepang agar tidak mengganggu pemerintahan sipil Indonesia yang akan dibentuk. Ia menjaga stabilitas di Jakarta, yang mana Jakarta pada itu pusat politik dan simbol kemerdekaan ketika itu. Ia menjadi penyejuk mesin di tengah panasnya situasi antara pemuda revolusioner dan tentara Jepang yang belum sepenuhnya hengkang dan bisa saja menjadi lebih ganas. Di tengah kekacauan negara, Dahlan hadir sebagai kompresor diplomasi, menjaga tekanan, menyalurkan energi agar mesin Republik tetap hidup. Ia tahu bahwa kemerdekaan bukan hanya soal teriak merdeka, tapi juga soal memastikan sistem bisa berjalan dengan baik. Ia memang tidak tampil di podium saat proklamasi, tapi ia memastikan podium itu tidak dibubarkan oleh tentara Jepang ketika itu. Itu kenapa? Karena kedekatannya dengan Jepang, proklamasi bisa berjalan lebih lancar di Jakarta. Itu bukan karena dia penjilat, melainkan karena dia tahu cara memainkan voltase sejarah agar Republik bisa menyala tanpa meledak. Mari kita coba bayangkan di masa transisi itu seandainya tak ada Bagindo Dahlan Abdullah ini.
Mungkin di sini akan terjadi pengambil alihan kantor-kantor pemerintahan yang bisa berlangsung dengan kacau. Jepang mungkin bisa menolak menyerahkan tanggung jawab administratif secara damai. Rakyat akan kehilangan figur sipil yang bisa menjembatani antara revolusi dan birokrasi. Tanpa Bagindo Dahlan Abdullah, transisi kemerdekaan Indonesia bisa jauh lebih berdarah, lebih kacau, dan lebih lambat mungkin. Ia bukan tokoh yang berteriak-teriak di podium, tapi ia adalah saklar senyap yang memastikan arus sejarah mengalir ke arah yang benar. Sosok Bagindo Dahlan Abdullah juga pendiri Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta, yang mana sekolah ini cikal bakal Universitas Islam Indonesia. Jadi pendidikan bagi Bagindo Dahlan Abdullah bukan sekadar ilmu, tapi senjata peradaban. Singkat cerita, pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengangkat Dahlan Abdullah sebagai Duta Besar RI untuk Irak, Suriah, dan Yordania. Ia berangkat ke Baghdad membawa nama Indonesia di jantung dunia Arab. Namun tak lama setelah tiba, Bagindo Dahlan Abdullah wafat karena terjadi serangan jantung. Ia dimakamkan di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad atas saran dari Haji Agus Salim. Sebuah pemakaman yang bukan hanya simbol persahabatan, tapi juga pengakuan bahwa Indonesia telah hadir di panggung dunia. Dahlan tak pulang ke Indonesia, tak pulang ke tanah air, tapi dia menetap di tanah para wali Allah sebagai saksi bahwa Indonesia bukan lagi bayangan kolonial, tapi cahaya diplomasi. Bagindo Dahlan Abdullah adalah pemantik. Ia tak berteriak, tapi menyulut. Ia tak mengangkat senjata, tapi mengangkat nama dari podium Leiden hingga makam Baghdad. Ia menulis bab awal dari cerita panjang Indonesia sampai hari ini. Dan gini, saat kita bicara tentang identitas, tentang diplomasi, tentang pendidikan, nama Bagindo Dahlan Abdullah seharusnya menyala seperti busi dalam mesin sejarah. Karena tanpanya mungkin kita masih terombang-ambing mencari nama. Tapi faktanya hari ini nama beliau lenyap, bak ditelan bumi tanpa gelar pahlawan sejati. Jadi sejarah bukan hanya tentang nama-nama besar yang terpahat di buku pelajaran. Kadang sejarah bergerak karena tangan-tangan senyap yang menyambungkan kabel bangsa di tengah gelapnya transisi. Bagindo Dahlan Abdullah adalah salah satu tangan itu. Pemantik identitas, montir diplomasi, dan perintis kemerdekaan yang tak hanya disebut, tapi juga tak bisa dilupakan. Jadi wahai generasi muda Minang dan generasi Indonesia pada saat ini, jangan hanya mewarisi nama, warisilah keberanian untuk berpikir jernih di tengah badai. Warisilah kecerdikan untuk menjembatani, bukan memecah. Warisilah semangat untuk menyala, bukan hanya untuk bersinar. Jadilah seperti Bagindo Dahlan Abdullah, tidak harus berada di depan kamera, tapi selalu berada di titik nyala sejarah. Karena bangsa ini tidak hanya butuh pahlawan yang berteriak dan mengongkang senjata, tapi juga pemantik yang diam-diam menyalakan semuanya. Saya Dafan Mulifa, saya undur pamit. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.